wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita belajar jarak jauh. Di gurunya juga jauh dari Jogja. Pak Rahmat Subeki. Nah, pengacara kita akan berbagi ilmu tentang rangkaian belajar kita menjadi para legal. Amin. Ada 20 materi kata beliau dan malam ini adalah materi pertama dan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk tuntas belajar sampai akhir. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Nah, saya kenal Pak Beki ini sudah hampir 10 tahun ya Pak Beki ya. Dan beliau tidak diragukan lagi dalam dakwah hapus riba. Dan dengan posisi beliau sebagai advokat tentu lebih menguatkan lagi. Dan yang saya kenal beliau ini tidak pelit ilmu, makanya jangan ragu-ragu ditanyakan. Semua apa yang nanti ditanyakan tentunya sesuai dengan materi yang disampaikan pada malam ini. Dan tentunya nanti tanya jawab juga akan berlangsung di grup WA untuk pendalaman. Nah, nanti Pak Beki akan memberikan waktunya untuk materi selanjutnya. Baik, kita mulai belajar kita dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan langsung saja kepada Pak Beki, kami persilakan. Silakan Pak Beki. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kang Krisna yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membagikan sama-sama belajar ya kita pada malam hari ini pada kesempatan lewat melalui Zoom. Dan harapannya memang akan ada lanjutan lagi, biasa dipanggil Mas Bekti ya. Kebetulan profesi saat ini sebagai advokat dan juga tadi disampaikan oleh Ustaz Trisno bahwa saya sudah mengenal Kang Trisno atau Ustaz Trisno ini sudah hampir 10 tahun ya. Jadi alhamdulillah kita sama-sama berjuang dan mohon didoakan tetap istiqomah untuk memerangi atau menghapus riba ya. Pada malam ini kita akan sama-sama belajar terkait analisa atau analisis perlindungan hukum pada di debitur ya atau peminjam ketika melakukan perjanjian pinjam-meminjam dengan rentenir ya. Apa yang perlu disampaikan atau diketahui peserta para legal ya saat ini guna melindungi saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, atau teman-teman kita yang punya permasalahan dengan rentenir. Setidaknya dalam terkait hal ini, yang hadir pada malam hari ini bisa paham, bisa lebih tahu, dan bisa lebih jago ya, atau lebih terampil dalam menangani rentenir ya. Ini nanti sesinya lebih pada sesi, saya harapannya itu sesi tanya jawab yang saya sampaikan itu nanti ada jeda dulu sebelum lanjut pada berikutnya ya. Mungkin yang hadir atau yang ikut Zoom ini sudah paham apa itu perjanjian minjam-meminjam ya. Apa itu rentenir itu sudah paham, nanti sekilas saja saya coba sampaikan ya. Terus untuk selanjutnya nanti ada kekuatan hukum, terus perlindungan hukum ya. Kemudian bagaimana cara-cara menangani atau menyelesaikan perjanjian dengan rentenir. Yang pertama yaitu terkait kontrak ya atau perjanjian. Saya coba bicara secara nggak
tidak jelimet aturan hukumnya ya. Kita coba menyampaikan cara bahasa bahasa awam. Kontrak itu intinya itu serangkaian janji yang dibuat para pihak. Juga yang menyebutkan esensi dari sebuah perjanjian itu adalah sepakat. Jadi kontrak itu ada yang mendefinisikan itu. Ini karena ini tidak pakai apa PowerPoint, mohon dia menyiapkan kertas sama pulpennya untuk hal yang kiranya penting. Siap, siap. Kontrak itu ada yang mendefinisikan sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain, ya, dan kedua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Kalau Prof. Sudikto Mertokusumo ini mengatakan perjanjian itu beda sama janji. Walaupun janji itu didasarkan pada kata sepakat, tapi kata sepakat itu tidak menimbulkan akibat hukum. Ya. Jadi apabila janji itu dilanggar, tidak ada akibat hukum sanksinya. Namun sebaliknya, kalau perjanjian itu dilanggar, maka ada akibat hukum atau ada sanksinya. Perjanjian itu adalah perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau tidak. Kalau di dalam agama kita, agama Islam, kata yang sepadan dengan perjanjian atau kontrak adalah akad ya, atau artinya itu ikatan. Ikatan ini hubungan ya yang bersifat indrawi maupun spiritual dari satu sisi atau dari kedua sisi ya. Makanya dalam surat Al-Maidah ayat 1 Tuhan itu mematuhi perjanjian yang mereka buat. Nah, kewajiban di sini dalam bahasa Arab digunakan kata ukut ya, atau akad yang menjelaskan kewajiban yang dibebankan Allah. Itu beberapa pengertian terakhir tadi saya sampaikan terkait pengertian dalam agama ya. Nah, ini yang dalam agama ini yang secara menyeluruh ikatannya, nggak cuma sebagai ikatan antar manusia dengan manusia, tapi perjanjian itu pun ikatannya dengan Allah, istilahnya seperti itu. Unsur perjanjian itu ada beberapa ya. Ada lima. Satu itu ada pihak-pihak atau subjek perjanjian. Yang kedua itu ada persetujuan. Yang ketiga itu ada tujuan yang akan dicapai. Yang keempat itu ada prestasi yang akan dilaksanakan. Kelima itu ada bentuk tertentu, ya, lisan atau tulisan. Nah, itu unsur-unsur perjanjian. Perjanjian secara umum, ya, seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Oke, tadi terkait perjanjian pengertiannya, kemudian kita masuk pada syarat perjanjian. Jadi ada beberapa syarat perjanjian. Ada 4 ya. Ini berdasarkan pasal 132 yang itu adanya kesepakatan kedua belah pihak. Kemudian adanya percakapan bertindak ya. Bertindak ya. Kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Dan yang ketiga itu adanya perjanjian. Dan yang ketiga adanya kausa yang halal. Ya. Itu syarat sahnya perjanjian. Ada 4 itu. Ketika salah satu atau salah dua tidak terpenuhi, maka perjanjian batal atau dapat dibatalkan. Kemudian itu syarat sah perjanjian ada 4 itu tadi. Lanjut terkait asas-asas dalam perjanjian. Kan nanya lagi kan? Gimana? Mau nanya lagi. Boleh.
Itu yang kalau usaha halal, berarti kalau haram bisa batal Kang ya? Misalnya riba kan haram tuh. Nah, nah, tanya, tadi pertanyaan ya, kalau sayang halal terkait riba itu, sayangnya kita hidup di negara yang menggunakan tidak, nah itu, seperti itu. Jadi dalam istilahnya kita menyampaikan riba itu haram. Yang dimaksud yang halal ini adalah kalau saya berlaku di negara kita dan itu hukum positif itu loh kan, bukan sesuai dengan hukum, kan memakai hukum salah satu agama seperti itu. Kalau halal di negara ya. Ya, karena memang perjanjian dengan bunga dibolehkan dalam hukum positif kita. Gitu. Ini sebenarnya pernah ada yang atau judicial review ya terkait praktek riba yang melanggar. Hasilnya saya belum tahu hasilnya itu seperti apa, apakah dikabulkan atau tidak. Seperti dikabulkan karena prakteknya masih ada ya. Oke, tadi syarat sahnya perjanjian itu ya. Yang berikutnya itu pun asas-asas dalam perjanjian juga harus memenuhi ya asas-asas ya. Asas itu kan fungsinya sebagai membangun sistem ya atau apa istilahnya suatu sistem tidak akan terbentuk tanpa adanya asas. Nah, asas ini untuk check and balance. Nah, atau perjanjian antara lain itu asas kebebasan berkontrak perjanjian. Melanggar ketertiban umum atau kesusilaan, bebas ya melakukan perjanjian, ya membuat perjanjian. Asas berikut, asas konsensualisme dari pihak-pihak yang membuat perjanjian. Jadi kalau dalam sebuah perjanjian tersebut salah satu pihak terbukti tidak, ya, maka perjanjian itu bisa, ya, tidak ada kesepakatan, tidak ada perjanjian, itu konsepnya. Ada konsensualisme. Yang ketiga itu asas kepercayaan. Terus yang mengusahakan sebuah perjanjian itu bahwa pihak lain akan memenuhi setiap prestasi yang akan diadakan di antara mereka ya di belakang hari ya. Itu harus ada kepercayaan. Yang berikutnya itu asas kekuatan mengikat ya. Jadi perjanjian yang dibuat antar pihak itu menjadi undang-undang ya, bagi pihak tersebut. Kelima itu ada asas persamaan hukum. Subjek hukum mengadakan perjanjian punya kedudukan dan kewajiban yang sama dalam hukum. Tidak beda-bedakan. Yang keenam itu asas keseimbangan. Asas yang menghendaki kedua belah pihak memenuhi dan melaksanakan ya. Yang ketujuh itu asas kepastian hukum. Jadi perjanjian itu harus mengandung kepastian hukum, kekuatan perjanjian. Asas moral ini terikat pada bahwa asas moral ini sebuah perjanjian itu didasari atas kewajaran. Bilang asas kepatutan. Ini menjelaskan bahwa segala sesuatu yang diperjanjikan itu seharusnya selaras atau sesuai dengan kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang. Asas kepatutan ini disebut juga asas kepantasan pada tataran moral ya, sekaligus pada tataran akal sehat atas penilaian suatu tindakan atau situasi faktual.
Yang ke-10 ada asas kebiasaan. Ya. Yang ke-11 itu asas perlindungan. Ya. Yang ke-12 asas itikat baik. Jadi dalam sebuah perjanjian itu selain terpenuhinya syarat sah perjanjian, itu harus dalam perikatan antar pihak itu tidak ada sebuah tindakan menzolimi atau didolimi seperti itu ya. Nah, ini yang berdasarkan paparan di Madhya Dipahami dari sebuah perjanjian yang harus ditegakkan keberadaannya untuk menjamin bahwa sebuah perjanjian sudah memenuhi syarat-syarat bagaimana diatur dalam pasal 1320 hukum perdata. Nah, ini sebelum masuk ke apa itu perjanjian peminjam meminjam, mohon ada pertanyaan terkait tadi syarat sah atau asas-asasnya. Kita lanjut pada pembahasan perjanjian pinjam meminjam. Perjanjian pinjam meminjam. Nah, ini harus dibedakan ya, perjanjian pinjam meminjam dengan perjanjian pinjam pakai ya. Ini harus dibedakan. Pinjam meminjam itu, kalau pinjam pakai itu di mana seseorang itu menyerahkan suatu barang dipakai dengan cuma-cuma kepada orang lain ya. Dengan syarat yang menerima barang itu setelah memakainya atau setelah lewat waktu yang ditentukan akan mengembalikan barang. Kalau pinjam meminjam adalah perjanjian yang menentukan pihak pertama menyerahkan sejumlah uang yang dapat habis terpakai pada pihak kedua dengan syarat bahwa pihak kedua itu akan mengembalikan barang sejenis kepada pihak pertama dalam jumlah dan keadaan yang sama. Nah, ini yang dibedakan ya antara pinjam meminjam sama pinjam pakai ya. Perjanjian pinjam meminjam itu sebenarnya tidak ada masalah ketika didasarkan atas kesepakatan sepanjang tidak melanggar aturan undang-undang, norma kesusilaan dan ketertiban. Nah, ini yang tadi pertanyaan Kang Trisno dalam pasal 1765 KUH Perdata itu ada yang dirumuskan bahwa adalah diperbolehkan memperjanjikan bunga atas pinjaman uang atau barang lain yang habis pakai, yang habis karena pemakaian. Nah, pinjam meminjam ini hanya diperbolehkan kepada orang perorangan yang tidak menjalankan kegiatan tersebut secara terus-menerus ya dan berkelanjutan. Jika sudah terus-menerus dan berkelanjutan, maka pasal tadi itu yang memperbolehkan itu tidak berlaku ya, tidak berlaku. Jadi di sini pengertian dari rentenir itu sendiri adalah sebuah pekerjaan membungakan uang ya yang dipinjamkan, di mana itu menjadi sebuah mata pencaharian bagi orang tersebut. Itu yang harus dibedakan. Jadi ketika ada orang saudara kita pinjam ya, terus minta bunga, itu tidak termasuk kategori rentenir karena dia bukan hari-hari atau pekerjaannya bukan seperti itu. Tapi kalau ada seseorang yang hari-harinya memang melakukan pekerjaan seperti itu, maka disebut rentenir ya. Seperti itu. Nah, dari pengertian inilah, maka kita bisa masuk pada tahap berikutnya terkait perlindungan hukum ya. Banyak dari saudara-saudara kita yang menjadi korban para rentenir ya.
kita mengalami fenomena atau peristiwa yang di Jogja juga atau di Jakarta, yaitu terkait banyaknya korban ranjau atau ada sebuah peraturan terkait perlindungan hukum debitur atau peminjam ya, yang pinjam meminjam dan rentenir. Nah, sebuah perjanjian pinjam meminjam uang itu kan perjanjian yang prosesnya melalui beberapa fase ya. Mulai dari pra perjanjian, pelaksanaan perjanjian, dan pasca perjanjian. Nah, ini ke semua tahapan ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan sehingga mempunyai kekuatan hukum bagi para pihak yang membuatnya. Selanjutnya, untuk melihat apakah perjanjian meminjam uang antara debitur dengan rentenir sebagai kreditor sah secara hukum dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat, itu sebenarnya itu sudah cukup ya. Sebagai satu, anggotanya itu dari syarat perjanjian. Ya. Tadi di awal saya menyampaikan bahwa agar perjanjian itu dapat berlaku dan mempunyai kekuatan mengikat, itu harus mengikuti beberapa syarat perjanjian. Tadi ada kesepakatan, ada kecakapan, hal tertentu, dan kausa yang kenal ya. Nah, bagaimana mengukur ya kekuatan hukum perjanjian pinjam meminjam antara debitur dengan rentenir ya, dari syarat sah, dari sisi syarat sahnya perjanjian. Nah, ini dari syarat sahnya perjanjian itu bisa kita melihat syarat kesepakatan dan kausa yang halal. Jelasannya seperti apa? Dalam perjanjian pinjam meminjam dengan rentenir ya, kebanyakan atau bahkan 100% itu tidak sesuai dengan ketentuan atau mengandung cacat kehendak dalam proses bentuknya kesepakatan, mengalami hal-hal yang tidak sesuai dengan asasnya dalam proses negosiasi yang tidak bebas. Ketentuan bunganya itu kan sebenarnya si debitur itu tidak sepakat ya, murni atau bisa karena terpaksa, kanan, tipuan ya, atau bahkan pengaruh orang lain. Itu dari kesepakatan ketentuan atau kesepakatan yang terjadi karena adanya salah satu unsur mengandung catatan, itu antara lain itu adanya penipuan. Jadi salah satu pihak itu mempengaruhi pihak lain sehingga pihak yang dipengaruhi menyerahkan suatu atau melepaskan suatu. Penipuan ya. Jadi penipuan itu ada dalam pidana dan ada juga dalam perdata ya. Nah, ini penipuan ini pun dapat sebagai alasan membatalkan perjanjian. Nah, ini unsur-unsur dalam penipuan itu orang supaya memberikan barang ya atau hutang atau menghapuskan piutang. Maksud itu untuk menguntungkan diri sendiri ya atau melawan hukum dengan memakai nama palsu, akal cerdik, tipu muslihat, yang terakhir karangan atau perkataan bohong. Yang berikutnya adanya pemaksaan ya. Pemaksaan ini salah satu pihak memberikan sepakat karena ditekan ya, dipaksa secara psikologis. Jadi paksaan di sini bukan paksaan fisik, tapi karena apa istilahnya secara psikologis ya. Bisa meluas adanya ancaman atau kekerasan. Jadi pemaksaan ini fisik tapi juga psikis ya, seperti itu. Dibatalkan ya, dapat dibatalkan. Biasanya debitur atau peminjam itu dipaksa menyepakati bunga katakanlah per bulan. Ini yang terjadi di Jogja itu per 5 hari itu persen ya. Ada yang per minggu itu 10% ya. Nah itu yang dipaksa ya secara
untuk memenuhi. Nah, biasanya rentenir ini melakukan penagihan ini kalau yang terjadi di Jogja yang sedang saya tangani ini menyebarkan ke masyarakat ataupun lingkungan kerjanya bahwa debitur tersebut mempunyai hutang ya. Ini untuk psikologis ya, dampak psikologis. Kemudian ada penyalahgunaan keadaan ya. Ketika tahu rentenir itu apa, butuh uang pinjaman, rentenir itu menggunakan kekuatan ekonominya untuk me- untuk membuat perjanjian yang merugikan debitur ya, mengenakan bunyi. Itu yang dimaksud penyalahgunaan keadaan karena rentenir tahu bahwa seseorang itu sedang butuh. Itu tadi dari kesepakatan ya, dan dari kesepakatan yang kemudian kita lihat tadi dari klausa yang halal. Tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Banyak undang-undang yang dilanggar oleh rentenir, banyak. Satu itu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 terkait Kepolisian Republik Indonesia. Undang-undang ini adalah landasannya bahwa rentenir itu adalah perbuatan melanggar hukum karena di pasal 15 ayat 1 itu menyebutkan bahwa kewenangan Polri itu mencegah dan menanggulangi penyakit masyarakat ya. Antara lain ya, termasuk di dalamnya itu adalah ada praktek rentenir atau lintah darat. Ini undang-undang ini harusnya dipahami betul oleh pihak kepolisian untuk pemberantasan rentenir. Namun pada prakteknya ya, banyak juga oknum-oknum polisi yang malah menjadi backing para rentenir. Saya nggak tahu apakah di Jakarta juga seperti itu, tapi kalau di Jogja saya ketemu sendiri ya seperti itu. Kemudian yang berikutnya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro, yang dimana isinya adalah lembaga keuangan mikro itu harus lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat melalui pinjaman dan pembiayaan. Nah, di pasal itu, di undang-undang tersebut, di pasal 9, ini LKM ini harus memiliki izin ya dari Otoritas Jasa Keuangan. Kemudian di pasal 34 di undang-undang tersebut ada bunyi yang secara tidak langsung ini untuk praktek rentenir, bahwa setiap orang yang menjalankan usaha LKM yang tanpa izin bagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 dipidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda 50 juta dan paling banyak 1 miliar ya. Jadi rentenir ini kan memberikan pinjaman tidak hanya satu orang ya, tapi juga kepada semua orang yang membutuhkan uang. Bisa saja kita pakai pasal itu untuk menjerat rentenir. Tadi ada terkait kausa yang halal ya, terus ada perjanjian. Ini perjanjian-perjanjian dengan rentenir pun itu banyak melanggar asas-asas perjanjian ya. Dari mulai asas kepastian hukum ya, kemudian ada asas keseimbangan ya, kemudian lagi ada asas kepatutan, itu dilanggar ya, istilahnya bunga pinjam meminjam dengan bunga yang wajar atau yang patut katakanlah sekian persen. Kalau kita ngacu dalam undang-undang perbankan terkait suku bunga itu kan yang wajar katakanlah 10% per tahun itu, tapi rentenir ini membungakan
10% per bulan atau bahkan yang cuma beberapa minggu tuh. Itu kan melanggar asas kepatutan. Terus kebiasaan ya, kebiasaan pinjam meminjam itu bunganya sekian. Nah ini kalau rentenir itu tinggi itu kan melanggar asas itu juga. Nah sekarang bagaimana melindungi para debitur dalam atau bagi mereka yang melakukan perjanjian pinjam meminjam dengan rentenir ya. Satu itu adalah upaya preventif ya. Upaya preventif adalah upaya di mana kita itu melakukan, kalau bahasa Jawa itu cocok-cocokan. Jadi kan dalam perjanjian itu tadi ada asas itikat baik ya. Itikat baik ini dalam tahap prakontrak itu sebenarnya kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan ya fakta material bagi para pihak ya, yang akan diperjanjikan. Ya. Nah, asas ini adalah kewajiban itikat baik ini ada berkewajiban untuk meneliti di mana debitur itu mempelajari isi perjanjian yang ditawarkan oleh rentenir. Itu terkait besaran bunga yang ditetapkan, ya. Kemudian ada juga ketentuan eksekusi barang jaminan. Ya. Nah, ini ketika kita temukan bahwa banyak pelanggaran-pelanggaran di sini, itulah senjata kita untuk negosiasi. Ya. Termasuk formula penghitungan angsuran, itu kadang kalau rentenir itu kan tidak tercatat ya. Dan kita ketika ingin menyelesaikan itu kita tidak diberitahu berapa sih kita pernah membayar itu. Ini kita perlu menanyakan penghitungan angsurannya. Nah, selain itikat baik, kewajiban meneliti, kita juga ada yang dinamakan itikat baik, kewajiban untuk memberitahukan atau menjelaskan. Ketika sudah diteliti, ada itikat baik yaitu memberitahukan dan menjelaskan. Jadi di sini rentenir harus punya itikat baik untuk menjelaskan isi kontrak. Ya. Kalau dia tidak punya itikat baik, berarti sebenarnya asas itikat baik telah dilanggar. Ya. Itu yang dari sisi preventif. Perlindungan hukum secara preventif. Cocok-cocokan. Istilahnya seperti itu. Kalau selesai secara preventif, maka itu baik. Ya. Tidak perlu masuk pada perlindungan hukum secara represif bagi debitur. Ya. Yaitu caranya apa? Caranya dengan membuat laporan ke kepolisian. Terus secara pidananya tadi kan banyak itu dilanggar, ada undang-undang LKM, ada undang-undang terkait hukum perizinan, lain-lain, terkait juga tadi kepolisian, bahwa rentenir itu penyakit masyarakat, itu kita bisa laporkan untuk freezer si rentenir ya. Itu secara pidananya, kemudian secara rentenir kadang juga istilahnya menggunakan ancaman ya, pemerasan. Dia bisa melaporkan dari sisi itu ya, tindak pidana pemerasan atau pengancaman ya. Bahkan kalau dia terpaksa menganiaya kita bisa melaporkan tindak pidana penganiayaan, penghinaan, pengancaman, perampasan. Ketika aset kita diambil, melakukan laporan tidak pidana perampasan, pengerusakan. Sebenarnya banyak celah-celah untuk menjerat rentenir itu banyak. Tadi juga bisa kita laporkan untuk ya tadi itu perizinan ya lain-lain, undang-undang LKM itu dari sisi represif secara pidana ya. Secara perdatanya kita bisa melakukan gugatan di pengadilan terkait perbuatan melawan hukum
Itu langkah yang bisa kita lakukan ya dari sisi pidana maupun dari sisi perdata menggugat si rentenir di pengadilan. Itu mungkin yang bisa saya share dan selanjutnya kita diskusi ya. Kurang lebihnya mungkin bisa ditambahkan lagi di lain kali, apa istilahnya untuk ini lebih ke tanya jawab, selanjutnya tanya jawab. Begitu Kang Trisno? Ya baik Kang, mau nanya nih, itu kan kalau di Jakarta banyak itu dia alasannya koperasi lah gitu kan. Nah, jadi dia pakai legalitasnya koperasi. Gimana itu kalau rentenir dia kedoknya koperasi? Untuk Nanti di- koperasi itu kita memang perlu tahu dulu ya, apakah itu koperasi berizin atau memang koperasi abal-abal kan seperti itu. Kalau memang abal-abal, kita bisa pakai undang-undang terkait izin itu, perizinan itu, lembaga keuangan mikro itu. Ya banyak kalau di Jawa atau di Jogja sekitarnya itu bank titil, bank plecit itu kebanyakan atas ininya usahanya atas badan usaha koperasi, tapi kooperasinya setelah kita cek banyak yang belum ada isinya atau isinya sudah selesai atau bahkan tidak terdaftar di Dinkop gitu loh. Terus kalau yang tidak terdaftar gitu, kita wajib bayar gitu Pak? Apa kita tidak usah bayar atau gimana gitu Pak? Kalau perjanjian dengan rentenir itu, ya kalau itu terbukti operasinya abal-abal, tidak berizin itu kan, kalau tadi secara hukumnya itu kan perjanjian bisa dibatalkan atau batal demi hukum kan seperti itu. Ketika batal demi hukum, maka posisi kembali seperti semula ya. Posisi kembali seperti semula itu berapa yang kita terima dikurangi berapa yang pernah kita bayar. Itu kewajiban kita. Pokoknya aja gitu ya Pak ya? Ya, pokoknya saja. Banyak Pak Yunus. Pokoknya aja Pak Ustadz ya. Iya pokoknya aja. Seperti itu. Ya kembali lagi ke itu Al-Baqarah 279, kembali kepada ru'usul amwalikum, pokoknya masing-masing. Sambil dihitung yang udah masuk berapa gitu Kang ya. Memang itu rentenir atau itu memang itu tidak punya izin, kita bisa memakai kaidah seperti itu. Jadi kan kalau alasan riba, alasan fatwa MUI, terus dalil-dalil keharaman itu nggak bisa dipakai dong dalam persidangan gitu Kang, atau dalam memutuskan syarat sahnya perjanjian. Tidak bisa, tidak bisa. Tapi sebenarnya tanpa pakai itu kita bisa bahwa kita bisa mendalilkan bahwa perjanjian itu melanggar kausa yang halal, gitu loh. Tanpa harus menyebutkan itu riba, gitu kan. Bisa dipahami. Ya kayak tadi, itu kan terkait syarat sahnya perjanjian, ya. Itu kan perjanjian rentenir itu kan melanggar. Ya, esensi kesepakatan juga banyak melanggar, istilahnya gini, kayak kalau undang-undang pidana itu yang terkait tidak adanya izin rentenir praktek seperti itu kan secara hukum itu yang dimaksud melanggar kausa yang halal itu. Jadi tanpa kita menyebut istilahnya fatwa MUI tersebut itu sudah terpenuhi kausa yang tidak pelanggar kausa halal itu sudah terpenuhi gitu loh Bang. Fatwa MUI tidak punya kekuatan hukum ya jadinya ya? Tidak punya. Fatwa MUI tidak punya kekuatan hukum.
Kecuali kalau demo ya, karena demo 212 tuh membela fatwa MUI itu. Ya, kemarin sempat ada yang juris judicial review kan, tapi nyatanya yang mental juga terkait Oh gitu. praktek riba atau praktek bunga, praktek pinjaman berbunga itu tetap mental. Ini ada pertanyaan di kolom chat nih, Kang, dari Ibu Weti, PT MKR. Di kampung saya banyak banget rentenir. Anehnya nih malah diburu warga. Nah, maksudnya diburu warga mau minjam apa diburu warga mau disegel tuh? Nah, harus bagaimana solusinya tuh, Kak? Ya ini ya, Berburu mau minjem kali Pak. Gitu ya. ini yang harus jadi PR kita bersama, bahwa masyarakat itu akhirnya larinya ke situ itu lah, larinya ke situ itu yang. Kalau yang saya lakukan ini di sini ini selain advokasi itu membina UMKM kan, bagaimana UMKM berdaya, terus bagaimana kita nanti untuk permodalan itu nanti sih yang penting mental dulu sama ya akidah dulu istilahnya gitu, untuk tidak meriba itu sih. Preventif ya. Iya. Nah, kalau kita yang ingin melaporkan rentenir, padahal kita tidak terlibat dalam pihak-pihak itu, apakah bisa kan? Sebagai paralegal bisa saja, dalam artian ada kita ini itu bisa kuasa kita kan. Jadi misalnya saya nemuin ada orang pakai jaket kulit, ngeluarin buku, ngeluarin kupon, saya interogasi tuh, saya tangkap, saya laporin. Nah, apakah bisa itu, Kak? Itu kalau kita pakai cara ormas begitu. Ya ini kan kemungkinan dua itu. Dia itu gawe operasi yang ada izinnya atau memang tidak ada izinnya kan gitu kan. Iya. Yang jelas kan harus kita tabayun dulu, harus kita tanyakan dulu. Kalau memang resmi, itu kan legalitas sebuah koperasi bisa dicek kan, kayak gitu. Kalau itu sudah meresahkan, pakai praktek bunga tinggi ya kita bisa laporkan ke Dinkop kan. Seperti itu. Nah, kalau tidak ada keresahan di warga, pada baik-baik aja ya gimana juga tuh Kang ya laporinnya ya. Iya makanya itu kan harus dari masyarakat juga. Iya. Atau Pak Yunus bikin gara-gara aja Pak Yunus, pura-pura minjam terus besar gitu kan. Iya bisa itu. Iya sih, kalau dari kita juga kayaknya gitu Pak, harus ada laporan dari penggunanya, dia resah baru kita bisa bergerak Pak. Kita bisa. Iya. Begini Pak, kan kita ada peminjaman seperti itu Pak lawyer nih Pak, lawyer saya mau nanya. Kan kita ada pinjaman seperti itu dan kita kan harus bayar pokoknya aja gitu Pak. Sedangkan pokoknya aja kita belum ada nih Pak. Berarti kita nyicil lagi sama dia boleh gitu Pak? Nyicil bayar pokoknya Pak. Ketika perjanjian itu sudah dibatalkan, di posisi seperti semula ya kita sah-sah aja sih, minta sesuai kemampuan. Oh iya, berarti kita bayar pokoknya dan kita bayar sesuai kemampuan gitu ya Pak ya? Iya. Membuat perjanjian baru, kan perjanjian lama udah dibatalin tuh. Iya. Jadi kita bayar pokoknya aja dengan cara dicicil gitu Pak Ustadz ya? Iya. Ini Pak mau nanya lagi Pak. Pak, kan prosedur seperti ini Pak ya. Saya nanya lagi Pak lawyer nih. Kan prosedur seperti ini, ketika nasabah sudah ngap, tidak sanggup bayar lagi Pak. Kan dia mengadukan ke itu ya, ke koperasi itu ya. Tapi koperasi itu tidak menanggapi Pak. Gimana langkah-langkah selanjutnya gitu Pak? Ketika koperasi tidak menanggapi ya. Menanggapi.
dia malah datang terus nagih terus kan si nasabah sudah ngap. Ya dengan seperti itu kita punya kekuatan mental dari debitur itu kan bisa berargumen ya. Dalam artian argumen ini pun harus ada dasarnya. Misal si debitur sudah kirim surat permohonan, hapus bunga, denda, biaya-biaya lain. Nah, di situ sampai belum ada balasan resmi dari koperasi ini, maka ketika ditagih ya dia bisa berargumen bahwa saya sudah melakukan permohonan ini, mohon dibalas. Sampai belum ada balasan kita nggak akan bayar kan gitu Pak. Itu punya mental, kalau punya mental kan bisa para legal yang sudah tergabung dengan Ustadz Rizal ini kan bisa menjadi kuasa debitur itu loh untuk negosiasi ke koperasi atau ke lembaga tersebut gitu loh Pak. Ini Pak Bekti, kalau itikat baik itu ukurannya sejauh mana gitu Kang? Gimana kan? Itikat baik dari segi debitur itu sejauh mana gitu ukurannya yang disebut sebagai itikat baik? Karena kalau surat peringatan bank itu selalu tertulis Anda tidak punya niat baik, tidak punya niat baik gitu meskipun udah datang ke kantor, udah chat WA, itu udah ada komunikasi, tapi dalam surat peringatan tetap aja kamu nggak punya niat baik gitu. Kalau atau rentenir marah-marah kamu nggak punya niat baik ya nggak bayar gitu. Jadi sejauh mana nih disebut ada itikat baik Kang? Jadi itikat baik itu dari kita sebagai debitur ketika ingin menyelesaikan yang pokok itu satu dari surat kita kirim, surat permohonan kita kirim, kemudian surat tersebut kita sanggupnya itu 500.000 per bulan kan gitu. Nah nanti katakanlah ketika 1 bulan tidak ditanggapi, di bulan kedua itu kita nyuratin lagi dengan melampirkan ini sudah ada 1 juta. Ini loh saya kemarin memohon, saya sudah ada niat baik, itikat baik. Artinya ya komit meskipun belum ada persetujuan, saya sudah mulai mengumpulkan uang. Itu sih kan kalau dari saya. Niat baik ingin menyelesaikan gitu Kang ya, bukan niat baik mau melunasi ya karena belum ada uangnya gitu ya. Ya. Ya itu kalau misalnya berasam dari dalam diri katakanlah ingin pokoknya setiap bulan sanggup nyicil sisa pokok itu di angka 500.000 atau 300.000 ya. Di bulan kedua ketika mengajukan atau di bulan ketiga mengajukan permohonan kembali ya kita sudah melampiri bukti rekening kita terkumpul katakanlah ya 1.500.000 itu kan berarti dari awal kita memohon itu sudah niat kan, sudah niat baik mengumpulkan gitu loh Kang. Gitu. Niat baik itu tetap harus ada bukti-bukti ya Kang ya disampaikan ini loh niat baik kita buktinya ini gitu ya. Iya. Nah gitu. Mau tanya Ustadz, Ya silakan. ya kalau tersangkut dengan utang piutang dengan koperasi, apakah itu nanti masuk ke hukum pidana perdata ya? Hukum penjara atau enggak tuh? Nah ini kan koperasi, apakah pertanyaannya apakah koperasi itu legal atau koperasi ilegal gitu? Kalau legal ya, legal udah ada legalitasnya. Kalau itu legal maka kita bisa ketika itu perjanjiannya memang memberatkan atau melanggar asas-asas itikat baik, asas kepatutan atau bahkan melanggar syarat sahnya perjanjian, maka kan bisa dibatalkan
kita mohon kepada pengadilan untuk gugatan gitu loh. Gugatan buatan melawan hukum seperti itu. Gitu, Pak. Jadi intinya nggak ada proses apa hukuman penjara atau itu enggak ya? Kalau misalnya nggak membayar gitu, nggak terlambat bayar lah istilahnya gitu. Nah, utang piutang itu kan perdata kan. Utang piutang bisa dipidana kayak gitu. Nggak bisa dipidana ya? Nggak bisa dipidana. Oh, tidak bisa dipidana. Iya. Contoh Jadi, kasus gimana coba? Contoh kasusnya. contoh kasus gini, ada rekan saya pinjam di koperasi simpan pinjam. Kemarin tanya, boleh nggak di koperasi pinjam? Saya pinjam 50 juta. Padahal sudah bayar 35 juta. Sisa 15 juta pun jadi 100 juta ya. Itu bunga berbunga itu. Itu gimana cara selesainya gitu? Itu kalau dalam sisi represif kita bisa mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum. Dari kita bikin surat itu. Ya bikin gugatan ke pengadilan. Oh ya? Iya. Kalau orangnya itu minta keringan dari koperasi untuk bayar pokoknya aja bisa juga ya? Bisa aja. Kita Cuman kan nggak tahu hukumnya. Gimana? Dalil pasalnya. Nggak tahu dalil pasal hukumnya pakai apa gitu kalau melawan kayak begitu. Jadi kebijakan terkait kredit bermasalah itu kan aturannya tersebar ya, banyak itu aturannya. Bisa pakai aturan penanganan kredit bermasalah. Itu kebijakan, ada restriksi gitu kan banyak. Nah, kalau saya selalu menyarankan untuk reconditioning itu intinya hapus bunga, denda, dan biaya-biaya lain, bayar pokok, gitu sih. Bayar pokoknya aja ya, atau sisa pinjaman kali nggak? Sisa pokok. Oh, sisa pokok ya, Iya, sisa pokok. tanpa berkembang lagi udah stop gitu ya. Terus perjanjian nyicil sesuai kemampuan gitu. Iya, betul. Soalnya ini koperasinya juga kan banyak kan orang-orang non Muslim, jadi susah diajak kompromi dengan Al-Baqarah kan gitu. Jadi kalau memang kita sudah istilahnya secara negosiasi tidak menemukan titik temu, padahal mereka megang aset kita, ya gugat. Ya kata teman saya sih dia naruh sertifikat rumah. Nah itu, kalau upaya kita negosiasi mentok dari pihak sana merasa megang jaminan, terus kita awam hukum, ya sarankan saja nanti kalau negosiasi nggak berhasil ya gugat ke pengadilan setempat gitu ya. iya, pengadilan setempat. Kita kalau gugat gitu bikin laporan polisi dulu apa langsung ke pengadilan, Pak? Nah ini yang harus dibedakan pidana sama perdata. Kalau pidana itu ke polisi, kalau perdata itu ke pengadilan. Oh iya. Tapi langsung ke pengadilan ya. Ya, Itu kalau mentok negosiasinya nggak bisa dengan koperasinya ya. ya. Berarti proses masalah pinjaman juga agak panjang ya proses negosiasinya. Ya kita bisa dikirim somasi 2-3 kali, habis itu gugat bisa saja. Jedanya 2 minggu nggak apa-apa. Lalu kalau yang kita menggugat ke pengadilan, biaya kita tanggung yang menggugat, Pak. Biasanya seperti itu. Oh, Kalau gugatan sederhana kan murah kan, nggak nyampe 1 juta. dengan kompensasi nanti hasilnya bisa kembali sertifikatnya teman saya gitu, atau gimana hasilnya nanti kira-kira?
otomatis kita memohon kepada majelis hakim untuk koperasi tersebut atau lawan kita itu kan mengembalikan sertifikat. Terus sisa pokoknya dibayarkan ke kita. Iya. Nah, ini bisa dilanjutkan Pak Solihin untuk ngopi-ngopi di klinik riba. Siap. Jadi kita memberikan urutan-urutan langkah-langkahnya apa yang harus dilakukan. Meskipun pengurusnya itu non-muslim, kan kita ini halalnya halal menurut agama. Jadi tidak ada agama di sini, mau Islam mau non-muslim, ini bisa diselesaikan. Kan itu syarat-syarat perjanjian. Ada klausa halalnya menurut agama. Kalau 15 juta jadi 100 juta, wah itu melanggar kepatutan. Nah, jadi kita pelajari dulu mana celah-celah yang bisa membatalkan perjanjian. Kalau tidak bisa negosiasi, ya digugat. Kan bisa juga dari sisi mereka itu jadi pidana, bisa nggak kan? Kalau mereka melanggar tadi undang-undang lembaga keuangan, kemudian melanggar hal-hal yang dihalalkan oleh mereka, bahwa mereka itu melanggar pidana gitu, bisa nggak gitu? Jadi kita dalam strategi itu ketika kita bisa memenangkan perdata dan membuktikan bahwa melanggar apa itu? Ya kalau resmi itu kan berarti mereka boleh kan? Nah, kalau memang kecuali dalam mereka menagih itu ada ancaman, ada pengerusakan, ada perampasan itu. Nah, itu Pidana terus didalami, ya harus didalami, diobrolin lebih dalam lagi. Baik, karena sudah malam juga, kita tutup aja dulu ya. Nanti bisa kita lanjutkan di WA group. Dan kalau sudah selesai nih kita matang, kita pelajari, kita dalami tentang tadi masalah apa itu kontrak, kemudian apa itu syarat sah perjanjian, perjanjian dikatakan sah seperti apa, dikatakan tidak sah sehingga bisa dibatalkan itu seperti apa. Kemudian ini ada ajas-ajas dalam perjanjian, ini adalah semua celah-celah yang bisa kita masuki untuk menimbang ulang sebuah perjanjian. Kenapa harus ditimbang ulang? Supaya kita bisa masuk ke dalam negosiasi. Dan mengenai tadi Pak Yunus, Pak Solihin, nah bisa mampir ke klinik riba, nanti kita bisa diskusikan langkah-langkah konkretnya agar bisa negosiasi hapus riba, bayar pokoknya seperti apa. Nah, bisa kita lanjutkan secara offline sambil ngopi-ngopi. Oke, gitu. Kita tutup pertemuan malam ini dengan membacakan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan bisa ditingkatkan di kemudian hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.